Nama saya Adi Hidayat, nama rasa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa, nama Swami Bodhisattva Nama Satwa. Sujano Bhagavati Sujano Parabhava, Dhammakamu Bhagavati Dhammavesi Parabhava. Kesejahteraan dalam kehidupan adalah wajar, kemerosotan dalam kehidupan juga adalah wajar. Seseorang yang mencintai Dhamma akan sejahtera, seseorang yang membenci Dhamma akan merosot. Namo Sang Hyang Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Apa kabar teman-teman Dharma? Baik. Jangan jauh dong. Kalau ditanya apa kabar, jawabnya bersama kita luar biasa. Oke? Oke. Ya. Apa kabar teman-teman Dharma? Bersama kita luar biasa. Baiklah, perkenalkan nama saya Juliandi. Saya berasal dari persaudaraan Muda-Mudi Budaya Tanjung Pinang. Adalah sebuah karma baik saya dapat berdiri di sini dan bertemu dengan teman-teman sedaya. Jadi hari ini kita akan bersama-sama mengulang Dhamma ajaran Sang Buddha dengan judul Menjemput Kebahagiaan. Kebahagiaan yang akan saya bicarakan di sini yaitu mengenai kebahagiaan duniawi. Saya akan berbicara mengenai cara-cara mencapai kebahagiaan duniawi sebagaimana yang telah dibabarkan oleh Sang Buddha. Sebelumnya nih di antara teman-teman sedaya pada pengen bahagia nggak? Pengen kan? Oke, sebelum masuk ke pengulangan Dhamma hari ini, coba semuanya angkat tangan kanannya. Yo, yang nggak angkat tangan saya doakan bahagia, yang angkat tangan saya doakan makin bahagia. Oke, letakkan di punggung sebelah kanan kawan Anda. Oke, tepuk pelan-pelan sambil ikuti perkataan saya. Wahai kawanku, Wahai kawanku, kamu ingin bahagia bukan? kamu ingin bahagia bukan? Cuma sebentar ya yang di depan. Cuma sebentar ya di depan. Kanan kiri, gantian kanan kiri. Letakkan di punggung sebelah kiri kawannya. Ikuti lagi perkataan saya. Iya, terima kasih ya kawanku. Iya, terima kasih ya kawanku. Kamu juga ya. Kamu juga ya. Oke, mantap. Baiklah, hari ini kita masuk ke pengulangan Dhamma hari ini dengan judul Menjemput Kebahagiaan. Pertama yang akan saya bicarakan mengenai kebahagiaan itu kondisi senantiasa bahagia dalam situasi apapun. Inilah yang senantiasa diberikan oleh manusia. Manusia ingin hidup bahagia, damai, tenang, tentram, dan sejahtera. Betul nggak teman-teman saudara? Ada yang mengejar kebahagiaan dengan cara bekerja keras untuk menghimpun harta. Orang sakit menyangka kebahagiaan terletak pada kesehatan. Orang miskin menyangka kebahagiaan terletak pada kekayaan. Lantas dari sangka-sangkaan tersebut, apakah yang dimaksud dengan bahagia? Ayo, nih saya jelaskan. Jadi kebahagiaan duniawi ya, adalah sesuatu yang berada di luar manusia dan bersifat kondisional. Kebahagiaan itu sifatnya sementara, tergantung kondisi eksternal dari manusia. Misalnya di saat dia sedang berjaya, maka disitulah ada kebahagiaan. Sedangkan di saat dia terpuruk atau jatuh, maka hilanglah kebahagiaan tersebut. Maka menurut pandangan ini tidak ada kebahagiaan yang abadi dalam diri manusia. Kebahagiaan itu sifatnya sesaat, tergantung kondisi eksternal dari manusia. Setuju atau setuju? Oke. Banyak orang yang masih membenci salah seperti ini, mengatakan bahwa agama Buddha hanya menaruh perhatian besar pada cita-cita yang luhur, moral tinggi, dengan mengabaikan kesejahteraan kehidupan duniawi dari umat manusia. Padahal nih teman-teman Dharma, Sang Buddha di dalam ajarannya juga menaruh perhatian besar terhadap kesejahteraan kehidupan duniawi dari umat manusia yang merupakan kebahagiaan yang masih berkondisi. Sang Buddha tidak pernah mengatakan
bahwa kebahagiaan duniawi itu merupakan penghalang bagi tercapainya kebahagiaan akhir yang mengatasi keduniawian, yaitu realisasinya ibadah. Sesungguhnya nih, yang menghalangi realisasinya ibadah itu bukanlah kesuksesan atau kesejahteraan kehidupan dunia tersebut, tetapi kehausan dan keterikatan batin akan hal tersebutlah yang menjadi penghalang bagi realisasinya ibadah. Oke, next. Di dalam piagam Pancasila ada seseorang yang bernama Diga Janu yang merupakan salah seorang suku Korea. Dia datang menghadap sang Buddha setelah memberi hormat, kemudian dia berkata kepada Buddha, "Bante, kami adalah upasaka yang masih mengenali kehidupan duniawi, hidup berkeluarga, mempunyai istri dan anak. Kepada mereka yang seperti kami ini, Bante, ajarkanlah suatu ajaran yang berguna untuk mendapatkan kebahagiaan duniawi dalam kehidupan sekarang dan juga kebahagiaan yang akan datang." Menjawab pertanyaan ini, Sang Buddha bersabda bahwa ada beberapa hal yang akan berguna untuk mendapatkan kebahagiaan duniawi dalam kehidupan sekarang dan juga kebahagiaan yang akan datang, yaitu yang pertama, Uttana Sampada, artinya rajin dan semangat dalam mengerjakan apa saja, harus terampil dan produktif, memiliki pengetahuan yang luas, mengerti dengan baik dan benar terhadap pekerjaannya, serta mampu mengelola pekerjaannya secara tuntas. Saya punya sebuah contoh di teman-teman saudara. Di luar negeri ada seorang pemuda programmer sosial media yang sedang berkuliah. Saat dia sedang berkuliah, dia juga disibukkan dalam mengerjakan programnya. Saking sibuknya dia mengerjakan programnya ini, dia sampai lupa akan pekerjaannya, hingga dia dihadapkan pada suatu pilihan, apakah memilih pekerjaannya atau memilih program yang sedang dia kerjakan. Kemudian dengan berani dia memilih meninggalkan perkuliahannya, kemudian melanjutkan program yang sedang dikerjakan. Dan dalam mengerjakan programnya ini, dia kerjakan dengan rajin dan semangat, berbekal dengan ilmu pengetahuan, kemudian dia kelola secara tuntas pekerjaannya, hingga terciptalah program sosial medianya, di mana sosial media tersebut sekarang merupakan sosial media yang banyak digunakan oleh masyarakat, yang diberi nama Facebook. Teman-teman saudara masih punya doa nama Facebook? Punya nggak? Nah, oke. Terus tahu nggak siapa pencipta Facebook? Siapa? Ayo. Siapa? Mark. Iya, Mark Zuckerberg. Jadi Mark Zuckerberg ini berhasil karena dia mempunyai sikap utama pada ini. Nah, dapat kita simpulkan nih bahwa langkah pertama untuk mencapai kebahagiaan duniawi adalah kita harus punya sikap utama sampada. Oke, kita beralih ke cara yang kedua, yaitu araka sampada. Artinya harus mampu menjaga penghasilannya. Harus mampu menjaga penghasilan. Nah, setelah kita bekerja keras, kita juga harus menjaga penghasilan dan mengatur pengeluaran kita. Terdapat suatu tips pengeluaran yang baik secara Buddhis, yaitu bagian dari penghasilan kita bagi menjadi 3 bagian. Nah, kemudian bagian pertama bisa kita gunakan untuk kita nikmati sepuasnya. Misalnya untuk kita berikan makanan kesukaan kita berikan baju untuk kita gunakan untuk hiburan. Kemudian bagian kedua bisa kita gunakan untuk mengembangkan pekerjaan atau usaha kita. Nih contohnya nih, katakanlah saya mempunyai toko roti di Tanjung Pinang. Uang yang saya hasilkan dari toko roti ini saya ambil sebagian nih, saya bukakan cabang baru saya di Batam. Nah, itu kan akan mengembangkan pekerjaan saya. Kemudian bagian ketiga bisa kita gunakan untuk menabung, untuk mengantisipasi adanya keperluan mendadak. Misalnya nih, tiba-tiba jatuh sakit, demam nih, terus harus berobat ke dokter. Berobat ke dokter itu bayar kan sama saudara? Bayar. Ya, nggak ada yang harus bayar nggak? Bayar. Dong. Nah, uang untuk membayar ke dokter ini kita ambil dari bagian ketiga ini, sehingga pengeluaran kita bisa senantiasa terjaga. Dan juga kita harus menghindari hal-hal yang dapat menyebabkan merosotnya kekayaan, seperti berjudi, minum minuman keras, ketagihan obat-obatan, dan kemalasan. Oke, kita beralih ke cara yang ketiga, yaitu kalyanamita, artinya mempunyai teman baik. Teman-teman saudara mempunyai teman baik? Punya. Oke, kalyanamita berarti mencari pergaulan baik,
memiliki teman yang baik, yang terpelajar dan bermoral, yang mampu mengarahkannya ke jalan yang benar, yaitu jauh dari kejahatan. Misalnya nih, saya hari ini bisa sampai di sini karena saya punya teman yang baik, di mana mereka lah yang mengarahkan saya hingga saya bisa sampai ke sini. Katakanlah saya mempunyai teman yang tidak baik, saya memberikan mereka mengikuti acara ini seperti ini. Teman-teman, tanggal 5 sampai 8 Juni nanti aku akan mengikuti acara STKD ketiga loh di Batam. Respon teman tidak baik. Ya elah Jun, lu ngapain belajar gitu mah? Gak usah kelas, dapat apa? Mending kalau itu kita keluar kota, kita jalan-jalan, shopping, hemat. Ini kan lagi liburan. Nah, teman-teman saudara, jika saya berhasil bersama mereka, maka berkira saya bisa berkah dan tidak sampailah saya di sini. Jadi kita harus mampu membedakan mana teman yang baik dan mana teman yang tidak baik. Oke, kemudian yang keempat yaitu sama kata. Artinya ia harus mampu hidup seimbang. Tidak boros dan juga tidak kikir. Nah, ini contohnya, kita semua kan pasti punya yang namanya teman baik. Teman baik kita itu pasti ada yang namanya ulang tahun. Di saat mereka ulang tahun, haruskah kita mengikuti tren-tren sekarang? Yang kalau tahun di pohon, di depan pakai telur, pakai tepung, pakai gula. Haruskah teman-teman saudara? Tidak, itu sekali. Karena itu hanya akan berakibat pada suatu pemborosan. Alangkah baiknya kalau uang yang kita berikan untuk barang level tersebut kita berikan cake, kalau kita surprise kan dia. Nah itu kan cara lebih halus, lebih indah. Di satu sisi kita juga menunjukkan sikap tidak kikir, karena kita mau mengeluarkan sedikit uang kita untuk memberikan sesuatu kepada teman kita. Dan juga tidak boros, karena uang yang kita gunakan itu untuk membeli sesuatu yang berguna. Oke, itulah 4 cara yang dibawakan oleh sang Buddha untuk mendapatkan kebahagiaan duniawi dalam kehidupan sekarang, dan juga untuk mendapatkan kebahagiaan yang akan datang. Sang Buddha membawakan lagi ada 4 cara lagi nih. Kita simak ya. Yang pertama yaitu sadaya sampada, artinya harus memiliki keyakinan. Memiliki keyakinan merupakan salah satu landasan dasar dalam kehidupan spiritual Buddhis. Dalam hal ini, seseorang memiliki keyakinan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Sudahkah teman-teman saudara memiliki keyakinan? Sudah. Ya, oke, mantap kalau udah. Oke, kita lanjut ke yang kedua, yaitu sila sampada. Artinya harus melaksanakan pelatihan kemoralan, yaitu menjalankan Pancasila Buddhis. Teman-teman saudara tahu nggak Pancasila Buddhis? Tahu dong. Oke, karena tahu kita next lagi yang ketiga yaitu cara sampada. Artinya murah hati, memiliki sifat kedermawanan, melatih kedermawanan dengan cara berdana dan memberi kepada orang yang membutuhkan, membuat hidup kita ini berguna bukan hanya untuk diri kita sendiri tetapi juga untuk orang lain. Keren nggak tuh? Keren. Kemudian yang keempat terakhir nih yaitu fanya, artinya bijaksana untuk hidup bahagia. Kita tidak cukup hanya menjadi orang baik saja, tetapi kita juga harus bijaksana dalam menghadapi berbagai permasalahan kehidupan. Orang-orang yang mengumpulkan harta kekayaan tanpa menggunakannya dengan bijaksana kelak akan kecewa saat mereka menyadari bahwa uang-uang di dunia ini tidak dapat membeli yang namanya kebahagiaan. Kebahagiaan itu hanya dapat diperoleh dengan cara yang sesuai dengan Dhamma. Tak seorang pun yang dapat memperoleh kebahagiaan dengan cara yang melanggar Dhamma. Nah, itulah ke-8 cara yang dibawakan oleh Sang Buddha untuk mendapatkan kebahagiaan duniawi dalam kehidupan sekarang dan juga kebahagiaan yang akan datang. Jadi kesimpulannya nih, apabila kita semua telah bisa mampu melaksanakan ke-8 cara tersebut dengan sempurna, maka tidak hanya kebahagiaan duniawi seperti kekayaan dan kemakmuran yang akan kita peroleh, tetapi juga kebahagiaan spiritual di masa yang akan datang. Begitulah uniknya ajaran Sang Buddha, di mana kita yang diajak untuk bersama-sama meraih kebahagiaan melalui perbuatan kita sendiri. Baiklah, untuk mengakhiri daripada ini, marilah kita meyakinkan diri kita bahwa kita bisa hidup bahagia dalam Dhamma. Kalau saya tanya, hidup dalam Dhamma, jawabnya bersama kita bisa bahagia. Oke? Coba ya. Hidup dalam Dhamma, bersama kita bisa bahagia. Oke,
tersebut. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perkataan yang menyinggung perasaan perubahan saudara. Saya akhiri dengan sebuah pantun. Hati senang senyum ceria, dengarkan lagu bersuka cita. Akhir kata salam dalam dharma, namo sang adi budaya, namo dari. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi. Dua pemirsa dari Budayana Center Tanjung Pinang. Kalau saya pribadi, ini masih dari saya karena ada 3 juri ya. Saya kalau boleh mereferensikan kepada Sekber PBBI Provinsi Kepri, peserta yang satu ini boleh nanti diundang-undang ya untuk ceramah di mana-mana. Ya, jadi ini peserta yang luar biasa karena peserta yang paling cantik dari semua peserta. Dari poin yang saya nilai ada tolong kemampuan menjawab pertanyaan. Jadi sebenarnya dari apa yang telah disampaikan itu sudah sangat jelas, komplit ya, lengkap dari pembukaan, isi sampai closing itu sangat luar biasa. Tapi saya tetap akan menyampaikan satu pertanyaan untuk saudara. Pertanyaan saya adalah ini 2 pertanyaan tapi saya gabung. Yang pertama, tolong jelasin bedanya antara keyakinan dengan kepercayaan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah bagaimana cara untuk menumbuhkan atau bahkan memperkuat keyakinan umat Buddha terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha itu sendiri. Terima kasih. Baiklah, saya mau menjawab pertanyaan dari Dewan Juri. Ini tadi itu apa bedanya keyakinan dan kepercayaan? Nah, dalam Dhamma, kepercayaan itu berarti kita percaya tanpa kita mengetahui adanya bukti. Tetapi kalau kita yakin akan hal tersebut, maka itu artinya kita mengerti hal tersebut dan kita mempunyai sesuatu yang membuktikan bahwa hal itu ada. Misalnya nih, si A bilang ke si B, kamu ke kantin dong, di situ ada gado-gado loh. Nah, si B ini merasa, oh percaya, saya percaya, di situ ada gado-gado. Nah, itu adalah kepercayaan. Kau yakin, berarti si B ini berjalan ke kantin, dia melihat adanya gado-gado. Nah, itu kan dia sudah mendapatkan bukti, berarti itulah yang namanya keyakinan. Terus, maaf Pak, tadi yang udah dengar. Kedua adalah bagaimana caranya untuk menumbuhkan atau bahkan memperkuat keyakinan umat Buddha terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Terima kasih, saya mau bertanya. Nah, untuk menguatkan sendiri berarti kita pertama kita harus mengenalinya dulu. Kita mengenal apa itu Buddha, apa itu Dhamma, apa itu Sangha. Kemudian kita belajar dari sikap-sikap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Apabila seseorang telah mempunyai keyakinan, berarti seseorang itu telah berlindung kepada Triratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha dalam pengertian yang benar, yaitu berlindung kepada Buddha dengan meneladani sifat asli dan kebijaksanaannya. Kemudian berlindung kepada Dhamma, yaitu dengan mempelajari dan mempraktekkan Dhamma ajaran Sang Buddha. Kemudian berlindung kepada Sangha, yaitu dengan menjadikan Sangha sebagai panutan praktek dalam Dhamma sehari-hari. Wow, luar biasa. Tepuk tangan lagi ya. Ini pertanyaan tambahan aja, tapi ini jawabannya sudah tidak masuk ke nilai ya. Saya tanya, Anda masih sekolah ya? Ya, baru naik kelas 11 SMA. Wah, luar biasa. Ayahnya seorang bapak kita ya? Bukan ya? Wah, oke. Terima kasih ya. Terima kasih. Hebat sekali ya. Dan satu pertanyaan ya. Kalau ada orang yang temanmu ya, mungkin dia sedang bahagia, ya sedang galau atau sedih ya. Mungkin karena dia sedang mengalami masalah. Ya, mungkin orang tuanya sakit atau ada masalah. Bagaimana kamu memberikan dia semangat di situ? Ya, mungkin waktu itu orang tuanya itu mau pindah agama,
dia akan mendapatkan mujizat dari agama lain. Bagaimana kamu meyakinkan atau memberikan rujukan kepada temanmu agar tetap memiliki pada budaya? Ya, bagaimana Anda bersimpati pada dia, memberikan semangat? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Dewi. Nah, jadi dikatakan bagaimana ketika kalau saya lagi galau itu karena orang tua kan tidak agama dan bagaimana saya menyedihkan. Baiklah, semuanya itu kembali pada diri kita sendiri. Jika saya sudah bersusah payah meyakinkan dia, ayolah kamu tetap aja di agama Buddha, gak usah pindah ke agama Kristen, ngapain? Nah, jika dia pindah ke agama Buddha dengan perasaan terpaksa dan dia telah tidak menjalankan ajaran agama Buddha ini dengan baik, maka itu hanya akan berpengaruh pada diri dia sendiri dan juga akan menimbulkan tekanan juga pada diri dia sendiri. Karena ya bagaimana saya tidak bisa beribadah bersama keluarga saya, bagaimana saya akan berdoa bersama mereka bersama-sama. Jadi semuanya jika ada teman saya seperti itu, saya akan memberikan nasihat sebagai manusia. Saya akan menanyakan bagaimana perasaan kamu itu, bagaimana apa yang kamu inginkan. Apakah kamu sekarang lebih memiliki keyakinan terhadap Buddha atau kamu lebih memiliki keyakinan terhadap agama Kristen? Jika dia menjawab Buddha, maka saya akan membantunya meyakinkan dia untuk pindah ke agama Buddha. Semua jika dia menjawab Kristen, maka saya akan berserah saja pada dia karena semuanya tergantung dari dia sendiri. Terima kasih. Selanjutnya, oke. Baik, temanya happiness ya, kebahagiaan. Ini sudah saya juga menjadi sebuah tema yang cukup umum. Tapi ada sebuah pertanyaan. Oke, benar. Ini duniawi banget. Ketika yang teman-teman yang di ruangan ini menikmati masa pubertas, ya, di situ sebuah kondisi ketika menemukan pasangan yang tidak satu religi. Oke. Kan pada dasarnya sebenarnya kan kalau kita ngomong pasti ini demi kebahagiaan. Bagaimana cara Anda menanggapi ya, maupun Anda sendiri suatu saat ketika Anda menemukan jatuh cinta, momen jatuh cinta itu bahagia, terasa tertarik itu bahagia, tapi ketika momen itu rusak karena faktor religi, kepercayaan, bagaimana Anda menerapin yang ketika Sang Buddha mengajarkan 4 yang di saat ini dan 4 yang akan datang? Oke, terima kasih. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari tadi. Apabila suatu saat saya dihadapkan pada pasangan yang beda agama, jawaban saya adalah saya akan tetap berpegang pada agama saya, agama Buddha. Jadi cinta itu hanyalah kebahagiaan duniawi sesaat. Setelah kita meninggal di dalam kita akan berpisah dengan pasangan kita. Dan di mana cinta itu? Apakah masih ada cinta? Apakah masih ada cinta di antara kami berdua? Saya rasa tidak, karena saya akan berpegang pada agama saya. Jika saya mati, saya akan mengikuti jalan kemana agama saya membawa saya. Maka saya akan tetap berpegang teguh pada agama saya. Jika memang saya dan pasangan saya berbeda agama, maka ya sudah, akhirnya saja saya lebih penting pada agama saya. Saya lebih percaya pada agama saya. Karena itu akan membawa waktu saya di mana setelah saya meninggal kemana saya akan pergi. Apakah cinta kamu bisa membawa saya pergi kemana setelah saya meninggal? Itu jawabannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik,